Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita mengenai metodologi manajemen dakwah, metodologi penelitian manajemen dakwah. Pada pertemuan ini kita akan membahas terkait teori ya. Jadi teori, postulat, dan hipotesis. Kenapa teori itu penting dalam penelitian? Nah, sebenarnya teori itu merupakan penjelas ya. Jadi pada saat kita akan meneliti sesuatu, kita butuh teori untuk memahami sesuatu itu apa. Karena begini, apa yang mau kita teliti itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Sebelum kita meneliti, sudah ada orang lain yang meneliti. Dan rata-rata itu sudah ada teori yang berkenaan dengan itu. Oleh karena itu kita butuh teori sebenarnya untuk bisa memahami secara ilmiah apa yang akan kita teliti. Bukan berdasarkan perspektif yang kita bangun sendiri. Oke, kita mulai dari apa sih teori itu sebenarnya dan seperti apa bentuk teori. Kalau dicari definisinya, teori itu adalah seperangkat proposisi ya. Jadi sekumpulan pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk menjelaskan sebuah fenomena yang sama. Jadi fenomenanya itu terulang, terjadi di beberapa tempat, di beberapa waktu, beberapa kali terjadi dengan subjek ataupun objek yang berbeda, dan rata-rata hasilnya sama, sehingga menghasilkan sebuah formulasi teori. Umpamanya begini, teori air bersih ya. WHO itu sudah melakukan penelitian di sekian tempat di dunia dan menghasilkan rumusan dasar terkait dengan kriteria air bersih. Air bersih itu menurut WHO harus memenuhi 3 syarat. 1. Tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Itu teori yang dibangun oleh WHO ya. Jadi Badan Kesehatan Dunia itu mendefinisikan air bersih itu lewat 3 hal. Jika kita minum sebuah air, segelas air, lalu 3 kriteria ini tidak terpenuhi, maka sebenarnya itu tidak air bersih menurut WHO. 1. Tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, kalau teorinya begitu, menurut kalian dalam sehari-hari kalian lebih banyak minum air bersih atau tidak? Nah, dijawab sendiri ya. Itu salah satu contoh teori gampang ya, teori gampang terkait dengan air bersih yang didefinisikan oleh WHO. Nah, di luar itu ada banyak teori-teori, umpamanya teori mengenai tingkat keimanan. Seseorang itu diukur tingkat keimanannya berdasarkan tingkat religiositas. Religiositas itu punya unsur A, B, C, D, dan seterusnya. Ada 6 unsur religiositas. Nah, apa itu unsur-unsurnya? Cari sendiri ya. Ada sudah banyak orang yang meneliti terkait dengan religiositas dan mereka sudah mendefinisikan berdasarkan teori-teori yang sudah berkembang. Religiositas seseorang itu diukur berdasarkan apa saja indikatornya. Nah, itu teori. Yang kedua, teori itu berkembang ya. Teori itu tidak paten, teori itu tidak stagnan, dia selalu berkembang. Terutama teori-teori sosial itu berkembang bersama dengan konteks sosialnya. Jadi bisa jadi sekarang teorinya begini, lalu besok ketika konteksnya berubah, teorinya akan berubah lagi. Oleh karena itu memang penelitian perlu dilakukan untuk terus mengembangkan teori. Jadi sebenarnya tidak ada teori baru, adanya itu adalah perkembangan teori-teori yang lama berdasarkan hasil kajian-kajian terbaru. Umpamanya teori mengenai penyebab orang menjadi teroris. Kenapa orang itu mau menjadi teroris? Dulu karena ada brainwash, lalu kemudian berkembang karena faktor ekonomi, berkembang lagi karena faktor psikologi, terus begitu berkembang. Semakin banyak penelitian,
terkait dengan hal itu akan memunculkan tambahan ataupun pembaruan teori-teori baru mengenai apa yang sudah dikaji tersebut. Oleh karena itu, teori memang selalu berkembang. Untuk itu, ketika kita melakukan penelitian terhadap satu topik, kita dituntut untuk bisa melakukan kajian secara mendalam mengenai topik tersebut untuk bisa memetakan sejauh mana perkembangan teori tentang apa yang kita pahami tersebut, kita teliti tersebut. Nah, dalam penelitian, fungsi teori itu 3. Pertama, menghubungkan satu penelitian dengan penelitian yang lainnya. Ini fungsinya untuk memberikan gambaran pada kita sebagai peneliti di mana posisi kita dalam ruang lingkup penelitian secara global. Dengan membaca teori dari berbagai publikasi penelitian yang sudah dilakukan, kita bisa jadi tahu sebenarnya yang akan kita teliti ini terkait dengan apa saja sebenarnya. Terkait dengan faktor A, faktor B, faktor C, dan seterusnya. Umpamanya kalau kita mau meneliti terkait dengan problem dalam penyelenggaraan umroh. Terkait dengan apa saja? 1. Kebijakan. 2. Bisnis. 3. Sisi fikih. 4. Sisi hubungan antara jamaah dengan travel dan faktor-faktor lain. Itu dapat dari mana? Itu berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh orang-orang. Jadi ada orang yang meneliti terkait dengan kebijakan penyelenggaraan umroh. Ada yang meneliti dampak marketing yang menipu terhadap umroh. Ada yang meneliti tentang masalah yang terjadi selama perjalanan umroh, dan seterusnya. Ada banyak orang yang meneliti. Dari hasil penelitian-penelitian tersebut, kita jadi tahu sebenarnya di mana peta kita sekarang. Kita itu sedang akan meneliti di sisi mana dari keseluruhan kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Jadi teori itu berfungsi untuk menghubungkan satu penelitian dengan penelitian yang lain. Yang kedua, dalam penelitian, teori itu fungsinya sebagai penjelas atau menjelaskan konsep dari variabel penelitian. Ini sangat teknis ya. Jadi pada saat kita akan meneliti tentang marketing umpamanya ya. Nah, teori itu kita butuhkan untuk mendefinisikan dan menjelaskan marketing itu apa sih sebenarnya. Dimulai dari definisi apa itu marketing, lalu jenis-jenis marketing itu apa saja, kapan marketing dilakukan, kapan marketing perlu dikembangkan, bagaimana cara mengembangkannya, unsur-unsur yang ada di dalamnya apa saja. Itu semua dijelaskan oleh teori. Tanpa teori kita tidak paham sebenarnya apa yang dimaksud dengan marketing dari pada saat kita akan meneliti marketing tersebut. Atau contoh lain begini, terkait umpamanya kita akan meneliti tentang bimbingan umroh. Apa sih sebenarnya bimbingan umroh itu? Definisinya apa? Bedanya bimbingan umroh dengan bimbingan yang lain apa? Lalu kegiatannya apa saja yang ada di dalamnya, dan seterusnya. Itu semua dijelaskan lewat teori. Jadi jangan bayangkan teori itu hanya sekedar seperti teori Pythagoras. Jadi teori itu sebuah bangunan besar sebenarnya. Dia berisi berbagai pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah konsep. Seperti yang kita bahas di awal terkait dengan pengertian teori. Lalu yang terakhir, fungsi teori dalam penelitian itu adalah membantu peneliti pada saat dia melakukan interpretasi data, pada saat melakukan analisis data. Jadi pada saat kita akan meneliti, lalu kita cari data, kita terjun ke lapangan, ketemu dengan orang, melakukan wawancara, ada juga yang mengisi kuesioner, observasi, dokumentasi, dan lain sebagainya. Begitu tuh data masuk ke kita kompilasi, kita edit, kita pilih, lalu kemudian kita mulai menghubungkan antara satu data dengan data yang lain, lalu kemudian menjadi gambaran besar.
terkait dengan data penelitian kita. Pertanyaan selanjutnya, mau diapakan data itu? Nah, pada saat itu kemudian kita butuh teori. Jadi teori itu digunakan untuk mengupas, menganalisis, membedah data yang sudah kita dapatkan dalam proses penelitian. Sehingga dalam proses analisis itu sebenarnya dia bercampur antara data dengan teori. Di situ dibutuhkan teori, karena kalau hanya data tanpa teori, kita kemudian hanya sekedar seperti merangkum data. Kita tidak melakukan proses analisis, kenapa kemudian datanya kok jadi begini. Nah, di situ dibutuhkan teori untuk menjelaskan mengapa datanya muncul seperti itu. Jadi, teori itu dibutuhkan sejak awal penelitian sampai akhir penelitian sebenarnya. Pada saat kita menyusun tentang konsep apa yang akan kita teliti, kita butuh teori. Pada saat kita turun ke lapangan, ketika kita akan melakukan wawancara, umpamanya kita butuh teori untuk mengarahkan kita bagaimana kita melakukan proses wawancara. Jadi, kalau orang melakukan penelitian tanpa teori, biasanya dia tidak bisa mendetailkan apa yang akan ditelitinya pada hal-hal yang menjadi konsep utama. Jadi contoh begini, kalau mau meneliti tentang wisata religi umpamanya ya, kita harus paham dulu wisata religi itu apa, bedanya wisata religi itu dengan wisata yang lainnya apa, lalu jenis-jenisnya apa saja, yang sudah ada sekarang seperti apa, konsepnya bagaimana, itu harus paham dulu. Karena kalau tidak paham terkait itu, nanti kita akan kebingungan pada saat turun ke lapangan untuk membedakan mana sih yang wisata religi dan mana yang bukan wisata religi. Pada saat melakukan wawancara, kalau ini kualitatif, kita juga akan kebingungan untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan kepada informan. Salah satu contohnya, kalau kemudian orang tidak paham terkait konsep dalam penelitiannya, itu adalah pertanyaannya dangkal dan langsung langsung menuju pada fokusnya. Padahal bisa jadi fokus tersebut juga tidak dipahami oleh orang yang ditanya. Jadi umpamanya ada yang meneliti tentang wisata religi, ketemu dengan wisatawan, lalu kemudian tanya, lah wisatawannya itu orangnya sudah umur 40 tahun. Lalu kemudian penelitinya tanya, menurut Bapak wisata religi itu apa? Nah, itu kalau bertanyanya begitu, itu salah satu ciri penelitinya tidak paham dengan konsep wisata yang religi. Jadi harusnya tidak bertanya tentang wisata religi, tapi bertanya terkait dengan apa yang menjadi konsep turunan dari wisata religi. Nah, di mana konsep turunan itu bisa kita dapatkan? Ya, dapatnya dari teori. Dengan mempelajari teori dan memahaminya, kita bisa merumuskan berbagai pertanyaan-pertanyaan di luar kata wisata religi itu sendiri, tetapi sebenarnya bagian dari wisata religi. Jadi begitu ya, itu fungsi teori sebenarnya. Setelah teori, kita masuk ke postulat. Postulat itu disebut juga dengan anggapan dasar. Postulat itu dibutuhkan biasanya pada saat kita akan membuat kerangka dasar penelitian kita. Pada saat kita diminta untuk mengoperasionalkan penelitian kita, itu kita butuh postulat. Jadi postulat itu konsep dasar yang diyakini kebenarannya oleh peneliti. Jadi premis-premis, konsep-konsep, pernyataan-pernyataan umum yang menjadi pijakan dan dipegang oleh peneliti pada saat dia akan turun ke lapangan. Contohnya gimana? Contohnya begini ada. Umpamanya ada penelitian tentang pengaruh orang tua dalam pemilihan jurusan di mahasiswa FUD ya. Jadi bagaimana pengaruh orang tua terhadap pemilihan jurusan mahasiswa. Apa postulatnya? Postulatnya begini. Pertama, orang tua dan anak itu memiliki kedekatan emosional. Itu teori psikologi.
Jadi secara umum anak dan orang tua itu memiliki kedekatan emosional. Oleh karena itu biasanya orang tua itu berpengaruh terhadap apa yang dipilih oleh anak, ya, secara umum begitu. Lalu yang kedua, postulat yang kedua, anak itu memahami kondisi orang tuanya dari sisi ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Karena anak itu hidup bersama orang tua, maka dia sadar sebenarnya, dia paham kondisi orang tuanya itu seperti apa. Apakah ekonomi menengah ke bawah, menengah, atau menengah ke atas, dia paham. Dia juga paham pendidikan orang tuanya itu seperti apa, dan seterusnya. Oleh karena itu sebenarnya peran posisi orang tua itu berpengaruh terhadap keputusan anak untuk memilih, yang gitu. Tapi pada sisi yang lain juga ada postulat bahwa anak itu memahami setiap potensi dirinya terkait dalam pemilihan jurusan. Jadi hampir semua orang itu sebenarnya pada saat akan memilih jurusan itu dirinya tuh paham sebenarnya, saya tuh suka apa itu paham sebenarnya. Tetapi kemudian kadang-kadang pada saat dia akan memutuskan itu juga dipengaruhi oleh hal-hal lain. Hal-hal lainnya itu tadi sudah disebutkan, ada kedekatan dengan orang tua, lalu ada terkait dengan faktor kondisi orang tua, dan lain sebagainya. Nah, konsep-konsep ini dibangun oleh peneliti pada saat dia akan meneliti, menyusun kerangka kerja, menyusun kerangka berpikir dalam proses peneliti. Nah, itu postulat. Selanjutnya adalah hipotesis, ya. Hipotesis itu sederhananya jawaban sementara. Jawaban sementara dari rumusan masalah. Biasanya ini muncul di penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif biasanya tidak muncul. Jadi kalau di proposal kuantitatif itu selalu di akhir bab 2 itu muncul hipotesis. Nah, dalam penelitian kuantitatif itu memang hipotesis itu ada 2 biasanya. Selalu disediakan 2 alternatif karena secara sederhana penelitian kuantitatif itu penelitian yang paling gampang sebenarnya. Kenapa? Karena sebelum diteliti pun jawabannya sudah ada. Jadi hasil penelitiannya itu nanti hanya akan memilih dari jawaban yang sudah disediakan. Berbeda dengan penelitian kualitatif yang karena pertanyaan penelitiannya itu deskriptif, maka tidak bisa langsung diberikan alternatif jawaban. Contoh begini ya. Ada rumusan masalah, apakah ada korelasi antara pemberian nasihat sebelum tidur terhadap kedekatan anak dengan orang tua? Jadi ketika ada pertanyaan apakah ada korelasi, itu jawabannya ya antara 2. 1, ada korelasi, yang kedua tidak ada korelasi. Nah, itu 2 itu adalah hipotesis, alternatif jawaban yang mungkin akan dipilih oleh peneliti pada saat dia akan melakukan penelitian. Hasil penelitiannya nanti adalah untuk menentukan mana dari hipotesis tersebut yang diterima dan mana yang ditolak. Kalau melihat kondisi ini, jadi sebenarnya lebih sederhana penelitian kuantitatif karena jawabannya sudah pasti, hanya tinggal memilih nanti mau menggunakan hipotesis kerja atau hipotesis nihil. Nah, selanjutnya fungsi teori itu adalah untuk menjelaskan variabel. Tadi sudah disinggung di awal. Kadang-kadang sebuah variabel itu terlalu besar, terlalu luas untuk kemudian langsung kita buat indikator. Oleh karena itu dia butuh subvariabel. Biasanya subvariabel itu variabel turunan ya. Jadi gunanya itu untuk mempersempit ruang lingkup sehingga kita menjadi mudah untuk menentukan indikatornya. Tetapi kadang-kadang tidak harus ada juga, karena kadang-kadang variabel penelitian yang kita buat sudah sangat spesifik, jadi tidak perlu dibuat subvariabel. Silakan saja nanti dipertimbangkan berdasarkan kajian teori yang ditemukan. Oleh karena itu ini balik lagi ke teori. Jika memang dalam teori itu disebutkan konsep besar ini memiliki konsep turunan yang lebih kecil, maka berarti variabel tersebut memiliki subvariabel. Contohnya begini, ada variabel besar bernama kebahagiaan keluarga. Ini variabel yang besar, sama juga dengan umpamanya tingkat religiusitas, itu
variabelnya variabel besar. Di bawahnya itu masih ada konsep-konsep lain yang masih berada dalam taraf variabel. Jadi ini menjadi subvariabel istilahnya. Jadi dia cabang dari variabel besarnya. Jadi contohnya seperti kebahagiaan keluarga itu memiliki subvariabel kualitas hubungan anak dengan orang tua, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Ini contoh saja ya. Nah, lalu apa indikator? Indikator itu tanda. Dalam istilah yang lain bukti ya. Jadi cara mengukur. Biasanya ini muncul di teori. Kalau istilah yang lain, indikator itu kategori yang digunakan untuk mengukur sebuah variabel. Jadi kategori-kategori, varian-varian tertentu yang bisa kita gunakan untuk mengukur variabel atau subvariabel tersebut. Di sini saya menyampaikan contoh pemberian nasihat sebelum tidur. Indikatornya 1, waktu pemberian nasihat. Kapan itu diberikan? Pagi, siang, sore. Terus lama pemberian nasihat, indikatornya ya. Apakah setengah jam, 1 jam, 5 menit. Materi nasihat, apa yang disampaikan tentang patuh pada orang tua, lalu silaturahim ataupun yang lainnya. Selanjutnya bahasa yang digunakan, bahasa sederhana, bahasa ibu, atau bahasa yang lebih kompleks ataupun yang lainnya ya. Itu indikator. Contoh lain begini, jadi kita kembali ke air bersih ya. Air bersih itu punya 3 indikator. Jadi secara teori air bersih menurut WHO itu air yang tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Nah itu indikatornya. Jadi kalau kamu ketemu air di gelas, lalu kemudian salah satu dari kriteria ini tidak ada, berarti itu bukan air bersih sebenarnya menurut WHO. Umpamanya kamu datang ke kelas lalu lihat air di dalam gelas ya, jadi ada 3 gelas. Gelas pertama airnya jernih, tidak berwarna. Nah, satu memenuhi kriteria. 2 tidak berbau ketika dicium, tidak ada baunya, tapi ketika diminum ada rasanya, manis. Nah itu sudah tidak memenuhi satu kriteria, rasanya manis ya, seperti iklan, seperti ada rasa manis, seperti ada manis-manisnya, itu kan berarti sebenarnya tidak sehat, bukan tidak sehat, tidak bersih. Atau ada gelas kedua, tidak ada rasanya, tidak ada baunya, tapi warnanya tidak jernih, warnanya agak coklat ya. Nah itu berarti juga tidak bersih menurut kriteria WHO. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau indikator itu tidak terpenuhi, maka kemudian sesuatu itu dianggap tidak memenuhi kriterianya. Jadi itu contoh bagaimana indikator digunakan untuk mengukur sebuah variabel. Ini ada contoh lagi, kedekatan anak dan orang tua. Indikatornya cara komunikasi, lalu kepatuhan terhadap perintah orang tua. Nah, di sini kemudian terlihat bahwa teori itu berperan penting dalam bangunan besar penelitian kita. Dia digunakan di postulat, digunakan pada saat kita akan menentukan variabel, juga digunakan pada saat kita menurunkan variabel menjadi subvariabel, atau juga pada saat kita akan menurunkan subvariabel menjadi indikator. Itu semua menjadi teori, membutuhkan teori. Jadi tidak bisa kita simsalabim buat sendiri indikator. Indikator itu dibangun berdasarkan kajian teori. Lalu di mana kita bisa menemukan teori? Nah, teori itu pertama bisa ditemukan di buku. Ya, di buku-buku, entah itu buku babon, buku induk, buku kuliah, ataupun buku-buku yang lainnya di perpustakaan. Kita bisa temukan teori di situ. Yang kedua, kita juga bisa temukan teori di jurnal, artikel jurnal. Ya, silahkan dicari. Lalu kita bisa juga temukan teori di laporan penelitian. Kita juga bisa temukan teori di media massa. Jadi pada saat kita membaca esai, kolom,
Kita bisa kadang-kadang mendapatkan kutipan dari seseorang yang sudah ahli, dia akan mengutip beberapa teori pada saat menulis esai tersebut. Nah, kita bisa gunakan teori tersebut jika memang relevan dengan penelitian kita. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan teori. Untuk penugasan dalam rangka pemahaman mengenai teori ini bisa dilihat di penugasan di e-learning YN Surakarta. Demikian, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan mudah dipahami oleh rekan-rekan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.